Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Kak Dian. Selamat pagi Kak Reni. Bagaimana kabarnya Kak? Baik, puji Tuhan. Gimana kabar adik-adik? Pasti baik, semangat kita beribadah. Nah, hari ini adik-adik sebelum kita masuk di dalam kakak-kakak layan yang akan bercerita, kita nyanyi dulu. Yuk berdiri adik-adik, kita buka Kidung Ceria 215 bait 1 dan bait kedua. Dengar hai kawanku. Berdoa, kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang baik yang bertagang kerajaan surga, kami memanggil-Mu Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah ibadah kami hari ini Bapa, untuk Tuhan layakkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar semua boleh jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu datang kepadamu untuk mengucap syukur dan berterima kasih akan kebaikan yang terus kami rasakan dan terima daripada Tuhan Yesus saja. Ya Tuhan, ajarlah kami juga Tuhan untuk mempunyai hati yang dengar-dengaran dan siap akan firman-Mu yang nanti juga akan disampaikan oleh kakak-kakak layan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penjagaan-Mu sampai detik ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik buka Kidung Ceria 115 bait 1 dan 2. Angkat nyanyi kegemaran. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu kembali ya. Jangan bosan-bosan sama kakak Leni ya. Iya pasti. Kalau kita mau dengar firman Tuhan gak boleh bosan loh adik-adik. Ya. Nah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siapkan Alkitabnya. Ya, sebelum kita berdoa, kita buka dulu dari kitab Amsal. Amsal di mana ya? Amsal itu di kitab Perjanjian Lama adik-adik. Amsal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Amsal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Oke. Iya. Kitabnya tetap terbuka dan mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan yang selalu ada bagi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, kami sebagai anak-anak layan dan kakak layan siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu berkati kami, berikanlah hikmat-Mu bagi kami, pengertian bagi kami agar firman yang kami baca, firman yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik. Adik-adiknya berdiri. Adik-adik berdiri. Dan kita akan baca tadi dari Amsal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-20.
Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Haleluya. 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 Adik-adik duduk. Oke. Nah, adik-adik, Kak kali ini mau nanya. Yang sedang adik-adik lihat di depan adik-adik, ini apa namanya? Yang sedang adik-adik dengar, ada gambarnya, ada Kakak Leninya di dalam. Apa namanya? Iya, pasti adik-adik tahu. Laptop Kakak Leni atau HP Kakak Leni. Iya. Oke adik-adik. Nah, adik-adik, laptop, HP, gadget itu semua adalah ciptaan manusia. Ya. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada manusia, diberikan akal budi kepada manusia untuk menciptakan segala sesuatu. Ya, sehingga manusia bisa menciptakan gadget yang sekarang adik-adik gunakan. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan di pagi hari ini, ya, mau ditekankan kepada kita, ya, di sini. Salomo, dia adalah seorang raja, ya, yang dia selalu meminta hikmat sama Tuhan, adik-adik. Nah, mau ditanya dulu deh Kakak Leni, hikmat itu seperti apa ya Kak? Iya, hikmat itu sesuatu yang berasal daripada Tuhan, ya, sesuatu hal yang baik, hal yang benar yang berasal dari Tuhan. Tanpa hikmat, manusia akan hidup tidak di jalannya Tuhan. Kenapa? Nah, adik-adik, ya, tujuan dari Amsal Salomo ini, ya, mau mengajarkan kepada kita, ya, agar umat Tuhan itu mau menjadi pribadi yang bijak. Mau menjadi pribadi yang memperoleh pengetahuan, pedoman hidup, hidup yang benar, hidup dan kudus, dan takut akan Tuhan. Itulah hikmat yang berasal dari Tuhan, adik-adik. Nah, tadi Kakak Leni bilang hikmat yang berasal dari Tuhan. Iya, hikmat Tuhan itu hikmat yang berasal dari Tuhan. Nah, dari Tuhan itu seperti apa ya? Iya, dari Tuhan itu adalah yang tadi Kakak Leni bilang, hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang benar. Adik-adik, Tuhan tidak suka hal-hal yang jahat loh adik-adik. Tuhan juga tidak suka hal-hal yang tidak benar, yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memberikan hikmat kepada kita supaya kita bijaksana di dalam melakukan segala sesuatu. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan tadi, ya, kita tahu bahwa sejak awal kehidupan manusia itu diberikan akal budi, ya. Akal budi untuk apa? Untuk dapat menghasilkan hal-hal yang baik.
karya-karya yang baik yang ada di dunia ini. Namun adik-adik, karya yang dihasilkan itu harus mendatangkan kebaikan dan atau tidak. Nah, Kakak Leni mendatangkan kebaikan atau tidak yang tadi Kakak Leni bilang. Semuanya itu tergantung dari cara kita menjalankan kehidupan sesuai dengan didikan hikmat Tuhan. Contohnya nih, nah, yang tadi Kakak Leni bilang gadget, ya. Adik-adik gunakan, ada keuntungan, ada kerugian juga loh adik-adik buat kita. Keuntungannya apa? Banyak. Bisa membantu adik-adik dalam mengerjakan tugas-tugas dari guru, ya. Ya, membantu adik-adik dalam hal yang adik-adik membutuhkan, tapi hal-hal yang baik. Nah, kerugiannya apa? Nah, ketika adik-adik menggunakan gadget tadi, ya, adik-adik lupa waktu. Ya, contoh nih, hari libur ataupun sudah pulang sekolah, udah langsung gunakan gadget, ya. Hari libur dari pagi, siang sampai malam, lupa makan, mungkin juga lupa mandi, ya. Sampai kadang mungkin mama atau papa panggil, "Ntar ma, ntar pak, ini lagi nonton nih, lagi seru nih." Wow, ya. Nah, itulah yang Kakak Leni bilang tadi adik-adik. Berarti kita harus menggunakan hal-hal yang baik. Kita harus menggunakan akal hikmat kita, ya. Kita harus menggunakan gadget itu dengan penuh tanggung jawab. Dan yang paling penting adik-adik, belajar menguasai gadget itu kita dan bukan gadget yang menguasai kita. Maksudnya apa sih Kakak Leni? Artinya kalau kita menguasai gadget, maka kita tahu kapan menggunakannya dan kapan tidak menggunakannya. Ya. Jadi ketika kita menggunakan itu berarti ada sesuatu yang penting. Ya, ada sesuatu yang adik-adik mau kerjakan tugas. Nah, gunakan mak, saya mau pinjam HP mak untuk menggunakan. Oh iya silahkan. Tapi kalau mak saya mau pinjam HP untuk ternyata tidak, ya, dipakai untuk main, buka hal-hal yang tidak penting. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, itu yang mau ditekankan di dalam firman Tuhan, ya, bahwa manfaat hikmat itu, nah adik-adik, memperoleh kepandaian, ya. Tadi banyak dalam firman Tuhan tadi. Jadi kita kalau mempunyai hikmat itu kita akan memperoleh apa? Kepandaian. Apalagi kebahagiaan. Wow. Apalagi umur panjang adik-adik. Umur panjang, kekayaan juga adik-adik. Wow. Benar-benar ya. Nah, jalan penuh bahagia, ya, sejahtera. Keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas adik-adik. Hikmat lebih berharga dari permata. Wow, luar biasa adik-adik, ya. Ayat 13 tadi sampai ayat 18. Nah, yang intinya itu, ya, ada pada ayat 18 adik-adik. Ya. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Artinya, ya, kita akan memperoleh kehidupan, kita akan memperoleh berkat, ya. Kita akan memperoleh pengetahuan masa depan, itu semua ada di dalam hikmat tadi. Ya adik-adik ya. Jadi mau dikatakan di sini, ya, untuk kita harus bijaksana di dalam menggunakan gadget tadi. Menggunakan untuk hal-hal yang baik, ya. Lebih banyak jangan sampai lupa berdoa. Bangun pagi-pagi langsung pegang HP, tidak berdoa, ya. Nah, jadi mau dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan
harus selalu meminta hikmat daripada Tuhan, ya. Nah, di sini dikatakan juga bahwa agar umat menjadi pribadi yang bijak, yang memperoleh pengetahuan, pedoman hidup benar dan kudus dan takut akan Tuhan. Ya adik-adik, jadi firman Tuhan di pagi hari ini ya mengajarkan kita bahwa kita juga akan menjadi saluran berkat untuk orang lain. Maka kehidupan kita bisa menjadi kehidupan yang bisa menjadi berkat, sukacita bagi semua orang. Ya, karena hikmat itu adalah mengandung manfaat yang sangat banyak, ya. Karena sebagai penuntun, pedoman hidup kita. Jadi kalau segala sesuatu kita harus minta hikmat. Hikmat itu berasal dari siapa? Dari Tuhan. Ya. Hikmat yang berasal daripada Tuhan, maka kita akan diberkati. Kehidupan kita tadi apa? Tadi banyak, ya. Kepandaian, kepintaran, ya, kebahagiaan, umur panjang, sejahtera kehidupannya, semuanya itu ada kalau kita meminta hikmat daripada dalam takut akan Tuhan dan menjadi berkat saluran untuk semua orang-orang di sekitar kita. Nah, ada tugas dari Kakak Leni untuk adik-adik, ya. Adik-adik kerjakan, setelah kerjakan suruh mama atau papa foto tugas adik-adik dan kirim aja ke ada yang grup anak layan, kirim aja ya. Nah di situ dilihat tugasnya nih, adik-adik catat ya, apa keuntungan dan kerugian dari gadget yang adik-adik gunakan saat ini, ya. Jadi Kakak Leni mau minta tugas dari adik-adik. Adik-adik tahu dong tadi pastikan apa keuntungan dan kerugian dari gadget yang adik-adik gunakan saat ini. Oke, kalau adik-adik sudah kerjakan, adik-adik share ke grup WA anak layan. Ya. Nah, jangan karena ini tugas sekolah minggu, biarin aja mau kerja enggak. Jangan. Berarti adik-adik mengesampingkan firman Tuhan. Ya, jadi tetap harus dikerjakan dan dikirim ya ke grup WA. Amin untuk firman Tuhan. Nah, adik-adik setelah kita merespon firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak layan, yuk kita buka kidung cerianya 227 ya adik-adik ya. 227. Ya, untuk merespon firman Tuhan. Tanganku hendak kupakai. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena kami tadi telah mendengar, membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kami anak-anak layan IMPA di GPIB Harapan Indah ini ya Bapa, agar di dalam kehidupan kami selalu hidup di dalam didikan dan hikmat-Mu. Ya Bapa, di dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Engkau tahu bahwa kami di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan Yesus, kami ingin bersatu hati, kami yakin dan percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir dan kami pun dapat kembali hidup normal, bersekolah dengan normal lagi ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya ada maksud yang terbaik di balik peristiwa ini ya Tuhan. Ya Bapak, Engkau berkati pimpinan negara kami mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri sampai ke tingkat yang paling rendah di RT dan RW ya Tuhan Yesus, agar di dalam memimpin bangsa Indonesia ini dapat memimpin dengan penuh integritas, dengan penuh kebijaksanaan dan dengan
takut akan Engkau ya Bapa. Engkau juga berkati gereja-gereja di muka bumi ini, khususnya GPIB Harapan Indah ya Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapak Pendeta John Marlin Tambunan, Engkau berkati Pendeta Rosa, Engkau berkati Pendeta Vega ya Tuhan Yesus. Engkau juga berkati para presbiter, Engkau berkati para pengurus pelkat ya Bapa, agar di dalam melayani Engkau kami dapat melayani dengan setulus hati. Engkau pun berkati orang-orang sakit, janda, duda, anak-anak yatim piatu ya Tuhan Yesus, khususnya orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Engkau berkati, beri kesembuhan, Engkau mau menjadi penolong yang terbaik bagi mereka semua ya Bapa. Engkau berkati kami anak-anak layan juga ya Tuhan Yesus di dalam masa sekolah kami ya Bapa. Biarlah walaupun kami bersekolah online Tuhan, tetapi kami dapat tetap belajar dengan baik dan memperoleh hasil yang terbaik. Ya Tuhan Yesus, Engkau juga berkati para pelayan IMPA di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam kehidupan rumah tangganya. Ya Tuhan Yesus, agar di dalam kehidupan kami selalu melayani Engkau dengan sepenuh hati. Inilah doa syafaat yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah adik-adik, tadi sudah kita mendengarkan firman Tuhan oleh kakak-kakak layan. Sekarang kita masuk dalam persembahan. Jangan lupa adik-adik, persembahannya minta tolong sama mama papa dibawa ke gereja, ya. Jangan lupa itu adik-adik. Nah mari kita nyanyi Kidung Ceria 279. Bait pertama kita nyanyi, setelah itu persembahan kita berikan, setelah itu kita ulangi lagi bait yang pertama ya. Yes. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka bagimu. Memberikan persembahan. Adik-adik semua bangkit berdiri, kita berdoa persembahan. Ayo. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kasih karunia yang boleh kami terima sampai detik ini. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur yang berasal daripada-Mu juga, walaupun dari
tidak seberapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menguduskannya dan dapat dikelola dengan baik dengan seturut juga kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala yang boleh kami terima dan kami rasakan sampai detik ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik untuk menutup ibadah kita buka Kidung Ceria 36. Ya, tetap berdiri adik-adik ya untuk menutup 6. Hanya satu bait saja adik-adik ya. Yang jagaku selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Adik-adik tetap berdiri dan kita akan terima berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah online Tuhan. Kami percaya walaupun kami tidak berada di rumah-Mu yang kudus, tapi kami tetap beribadah memuliakan nama Tuhan. Anak-anak layan kami di rumah mereka masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan selesai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menyertai kami, anak-anak layan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali di hari Minggu depan. Selamat pagi.